Gue nggak mau pakai sesuatu yang nggak wajar di umur gue. Gue kan sekarang umur 31 ya. Di field gue ya, menurut gue agak nggak wajar ketika lo pakai jam tangan di atas 150 juta. Halo, gue Awan. Mungkin biasanya gue dikenal sebagai salah satu member atau basis dari Viz. Di luar itu gue juga mungkin punya kesibukan nge-DJ sama beberapa orang belakangan kalau ngeliat Instagram gue mengira gue pelari gitu. Padahal mah enggak juga. When it comes to jam tangan, gue waktu itu pengennya enggak yang asal-asal, oh cuma fashion doang nih, tapi kayak pengen tahu apa sih sebenarnya kalau jam tangan yang paling oke itu sebenarnya dilihat dari mana. Akhirnya gue ngulik, ternyata gue baru tahu kalau ada mekanik, ada yang manual, ada yang otomatis, ada yang quartz dan segala macam. Akhirnya gue, oh menarik sih dunia jam ini. Akhirnya keterusan baca blog-blog kayak Hodinkee dan Watch and Ward itu loh. Oh ternyata dunianya menyenangkan ya gitu. Maksudnya kayak ketika lo suka craftsmanship, suka desain, ya di situ ternyata ada faktor itu tuh di jam. Akhirnya ya mencoba memiliki beberapa lah. Basically gue suka nice stuff aja sih. Gue ya suka fashion lah ya. Terus kayak gue kurang deh kalau ya nggak ada aksesoris di tangan gitu. Terus yang kayaknya waktu itu belum fase-fase centil pakai aksesoris kayak cincin, gelang apa segala macam, kayak yang paling pas jam tangan gitu. Tapi dan gue juga punya jadwal lumayan ngantor dan segala macam, kayak gue butuh jam gitu, kayaknya emang butuh penunjuk waktu, kayak gue butuh lihat itu secara fungsi gitu. Ya udah akhirnya gue beli jam tangan deh yang proper gitu. Jadi sebenarnya simple waktu itu. Gue nyari best budget watch under $300 apa berapa gitu. Akhirnya nongol lah berbagai macam rekomendasi gitu. Dan akhirnya ya inilah yang terpilih si Orient Bambino ini nih. Karena dari segala macam yang rekomendasi itu waktu itu seingat gue ada Seiko 5, ada Citizen. Pokoknya banyak kan Jepang movement lah ya. Gue ternyata suka sama ya semacam gini lah, maksudnya desain-desain klasik kayak gini. Nah ini gue suka banget nih, si dial-dial kayak gini. Dari situ baru terbukalah rabbit hole. Wow, ternyata ada pervintagean di sini. Nah, kebetulan gue punya ketertarikan lebih sama sesuatu hal yang antik dan vintage. Ya, maksudnya kayak kalau lo lihat di belakang sana, di depan, di garasi, di rumah gue ada kayak mobil dan motor vintage, dan gue suka aja hal-hal yang ada historinya gitu. Ternyata jam tuh juga panjang historinya ternyata kan. Jadi udah rabbit hole deh. Kayak gue senang ngeliat cerita kalau iya nih gue pakai jam tangan ini warisan dari bokap gue gitu. Kayak ada tuh kayak kok gue nggak ada ya gitu. Nah gue tuh suka meromantisir keadaan-keadaan kayak gitu tuh, kayak ih anjir ini ternyata lucu lagi, heartwarming gitu. Dan mungkin kalau suatu hari gue bisa meneruskan ya bisa-bisa aja gitu. Mungkin nggak harus ke keturunan atau anak ya, bisa jadi kayak ke sahabat gue atau ke siapa gitu yang kayak lu pakai ini jam ini gitu. Paling menarik sebenarnya interesting ya story-nya udah pasti sih yang jam pertama gue ini, karena gue cukup lama untuk gue akhirnya punya jam banyak. Jadi ini melewati banyak hal lah, dari dulu gue pertama kerja dan segala macam sampai akhirnya gue menganggap ini tuh lucky charm gitu. Ketika gue butuh hal-hal keberuntungan gitu ya, kayak interview kerja, terus mungkin first date sama orang gitu, ketemuan, atau mau berbisnis, maksudnya kayak jual beli gitu, atau kemarin acara wording gitu ya, gue biasanya pakai hal kayak gini gitu, kayak membawa keberuntungan aja nih. Dan itu proven, kayak berapa kali gue interview, berapa kali date pakai ini, AMI Awards gue pakai ini gitu, akhirnya dapat gitu. Ada kan, maksudnya ada kelihatan akhir hasilnya gitu. Lucky charm gue. Pasti kalau lo kerjanya kayak di agency atau event gitu kan, lo harusnya fokus jam tangan lo adalah field watch gitu, atau diver yang emang tough, bisa dibawa kemana aja. Iya gue punya G-Shock, gue punya, tapi basically secara desain gue suka jam yang klasik dan ya apa ya, istilahnya cocktail atau dressy lah ya, semi dressy gitu, yang kayak ya dial-dial kayak gini gitu. Gue mendingan overdress atau overspec ke sebuah
konteks acara dibanding gue underdress atau underspec ke sebuah konteks acara. Let's say, misalkan kita ngomongin sepedahan. Kalau gue pakai sepeda gravel di road nggak apa-apa, tapi kalau gue pakai road ke gravel, gue pasti kesal karena nggak sesuai pada peruntukannya. Sama tuh kayak misalkan jam gitu. Gue pakai dress watch atau cocktail hampir kemana-mana justru. Pas gue belum punya yang lain ya, belum punya opsi lain, gue pakai si Bambino itu daily driver gue. Nah si Tag ini akhirnya gue beli karena gue butuh jam selain Garmin ya. Garmin kan gue sih akhirnya jadi daily driver gue karena gue lagi training block gitu. Pas gue lagi off season nih sekarang terus gue cedera, gue butuh kayak jam apa yang gak gede-gede banget tapi versatile, bisa gue ibaratnya bangun tidur ada acara gue langsung comot aja gitu. Nah sehari gue ngambil si Tag Formula ini kayak menurut gue fun watch aja gitu, kayak ini tuh daily banget. Kalau otomatis kan lo perlu ada treatment, maksudnya kayak lo pakai apa ini, kalaupun gue nggak pakai lama gue bisa tetap pakai dia dan jamnya masih bener gitu. Nah ini gue juga baca di mana waktu itu, yang orang lihat dari sebuah laki-laki kayak gitu nih, jadinya nanti dipotong nih anjing nih. Itulah ada sebuah quotes yang bilang orang melihat laki-laki bukan dari dressnya, maksudnya bukan dari outfit yang keseluruhan, tapi lo bisa menilai dari pilihan jam dan sepatunya. Gue lumayan mengilhami itu kan by orang ya maksudnya, jadi kayak gue cukup setuju dengan itu. Jadi ketika jam tangan sama sepatu lo bener, di konteks acaranya bener ya, maksudnya kayak sesuai gitu, biasanya outfitnya bagus gitu. Kalau di kepala gue gitu, akhirnya gue memposisikan jamnya sebagai kayak gitu. Kalau ini sih ya karena gue kenal Dimgras, terus kayak lucu deh, gue coba dong. Ya udah akhirnya lu cobain aja, dia bilang gitu. Dia waktu itu R&D deh ini kalau nggak salah waktu itu. Kalau yang ini, jadi dulu tuh gue punya inilah ya pas kerja kayak pokoknya sebelum 30 gue harus punya Omega. Nah gue karena Omega kind of people lah ya, bukan Rolex iniannya, jadi kayak gue pokoknya 30 punya Omega tapi vintage, tapi nanti mungkin umur 40 gue punya Omega yang baru gitu, either Speedmaster atau Seamaster yang Bond gitu. Gue nyari nih dapet si Seamaster Cosmic. Gue suka desainnya aja sih, si C-shape tapi dia dalamnya rally dial gitu kan. Ya basically gue suka desainnya aja. Orang bilang kayak ya bisa movementnya apa kalau desainnya menurut gue kayak too much lagi. Nah gue tuh nggak suka desain too much juga. Gue tuh wishlist gue sebelum 35 kali ya. Kayaknya kalau 32 kan tinggal tahun depan nih bentar lagi, alias pusing. Gue tuh pengen banget punya Cartier, Mas de Cartier manual yang vintage tuh berarti tahun berapa ya, 80-an mungkin. Yang vermeil hitam, black dial sama black stripe. Dah, itu. Barang yang gue beli harus bisa gue pakai paling enggak, walaupun enggak daily yang daily ancur-ancuran, bisa gue pakai sesuai fungsinya. Bukan cuma majang di kotak atau kayak gue flexing, gue foto. Nah karena gue setiap hari udah pakai si Garmin ini, karena gue ya maksudnya training block tuh hampir tiap hari ya, maksudnya kayak lari hampir tiap hari dan tidur pakai itu juga. Akhirnya fungsi jam otomatis di gue berkurang. Kayak kalau punya banyak jatuhnya gue kasihan sama jamnya, nggak jarang gue pakai, lebih sering di lemari. Tapi gue pengen yang lebih suitable sama gue, yang nggak harus repot gitu. Menurut gue manual winding, gue akhirnya menemukan kayak ini gue nggak tahu ya ini bener atau enggak, tapi pas gue mau pakai baru gue wind. Walaupun emang sebenarnya baiknya kan lo rutin nge-winding dia kan, dan itu buat gue lumayan satisfying aja. Pagi-pagi muterin, taro, udah puterin. Buat compensate gue pakai sports watch ya, running watch setiap hari gitu. Kayak itu tuh kayak apa ya, kayak stepping stone, milestone buat hidup aja. Jadi kayak gue tahu hidup gue berkembang via jam tangan, ngerti nggak? Tahu umur segini gue bisa beli ini, umur segini gue bisa beli ini. Jadi kayak upgrade kali ya, upgrade diri lu tuh kelihatan dari apa yang gue pakai gitu. Jadi kayak walaupun gue punya manifest, gue punya ini, tapi mungkin tercapainya baru berapa tahun yang akan ke depan gitu. Jadi gue tahu ternyata gue dari sini lompat ke level ini tuh melewati sekian tahun atau sekian waktu, atau malah lebih cepat. Alhamdulillah ternyata 2 tahun gue bisa lompatnya dari Orient ke let's say gitu ya, ke Omega gitu misalkan. Atau tiba-tiba dari Omega yang klasik, tiba-tiba gue bisa punya Speedmaster gitu kan. Jadi ada kayak berarti gue standar kemampuan finansial gue bertambah. Gue juga ada, ini juga tai sih prinsip-prinsipan gue gitu. Gue nggak mau pakai sesuatu yang melebihi, nggak wajar di umur gue. Seperti misalkan gue kan sekarang umur 31 ya. Menurut gue agak nggak wajar ketika lo pakai jam tangan di atas harganya 150 juta. Di field
di field gue ya, mungkin ada yang 30 tapi kerja di finance atau kerja di lu pengusaha, lu di field lu wajar nih punya jam tangan harga 150 juta up gitu. Di field gue yang maksudnya iya musisi juga bukan musisi pop gitu, maksudnya bukan musisi mega bintang gitu ya, selebriti gitu. Maksudnya gue menganggap diri gue ya musisi biasa aja gitu. Itu menurut gue agak aneh gitu, kayak lu kerjanya apa ya kok bisa punya gituan gitu. Gue nggak pengen orang punya persepsi itu gitu, kayak itu pun tercermin gitu di kendaraan gitu, misalkan kayak gue umur segini kayak enggak deh kalau gue beli Harley gitu. Kayak umur 26 kalau bawa Harley jadi kayak oh ini motor bapak nih gitu. Ngerti ya? Konsepnya kayak gitu. Nah, itu gue pengennya di jam juga sama nih, kayak gue nggak pengen tiba-tiba wah ini pasti diwarisin bapaknya nih, bapaknya kaya nih gitu. Gue pengen orang melihat gue ya gue merasa cukup dan selalu dicukupkan di saat yang tepat aja sih. Gue nggak akan ngoyo kayak wah anjir gue untuk nyampe ke scene ini, maksudnya ke scene sesuatu ya, maksudnya nyampe ke level sosial tertentu gue harus ngejar punya ini gitu. Enggak, gue sewajarnya yang gue bisa gue achieve aja. Enggak, itu kan Hindi ya. Kalau Fis kan gue cuma satu. Tapi kalau misalkan lo emang misalkan umurnya di bawah gue sebelum 30 tapi ternyata emang lo mampu beli ya gak apa-apa, tapi kalau buat gue kayak gue belum lagi gitu. Kalau gue pasti jangan terlalu impulsif, karena sekarang banyak banget di Instagram di mana ngeliat barang lucu. Lo tentuin dulu visi lo arahnya mau kemana, kayak mau koleksi yang semacam apa nih gitu. Kalau gue ya, lo punya stepping stone kalau mau menuju ke sana. Misalkan pertama mulainya dari seri Seiko, terus apa tuh kayak jelas. Jadi lo nggak tiba-tiba impulsif pengen, pas besok ternyata tiba-tiba ada barang yang lo pengen, emang yang wishlist lo nongol di market, kayak anjing kemarin gue habis beli ini lagi gitu. Lebih ke situ, be wise aja dan jangan terburu-buru buat pengen langsung punya semua. Nggak apa-apa, ikutin aja, kayak manifesting boleh, kayak gue suatu hari gue akan punya ini, tapi kapannya ya saatnya nanti terjadi aja gitu. Nggak harus yang kayak aduh gue tahun ini harus punya ini nih, tapi akhirnya ngoyo, akhirnya sakit, atau kayak akhirnya amit-amit pinjol gitu kan, jadinya nggak sehat gitu, atau kayak melakukan hal-hal lain yang nggak bagus gitu. Ya udah, pokoknya sewajarnya yang bisa lo achieve aja. Gua Awan and this is my companion story.